Mohon penjelasannya, apa saja penyakit yang bisa menyerang ikan lele akibat dari kualitas air kolam yang kurang bagus? Dan bagaimana ciri-ciri ikan lele yang terkena penyakit akibat kualitas air kolam yang buruk? Hampir semua penyakit yang menyerang ikan lele itu akibat dari kualitas air kolam yang buruk. Sisanya paling dari kesalahan teknis pergantian air kolam, pemanenan dan penyortiran, serta kanibal atau saling serang yang menyebabkan ikan lele stres berat atau luka-luka. Istilah kata budidaya ikan lele adalah budidaya air. Apabila kita mampu mengolah air dan menyajikannya untuk ikan lele, maka ikan lele juga akan hidup dan tumbuh optimal. Ikan lele memang hidup di air. Ini definisi ikan lele yang hidup di alam liar. Tapi kalau dalam definisi budidaya, air seperti apa yang diinginkan oleh ikan lele untuk hidup dan tumbuh optimal di air tersebut? Lalu penyakit apa saja yang bisa menyerang ikan lele akibat buruknya kualitas air kolam? Itu banyak, diantaranya penyakit aeromonas, penyakit yang menyerang bagian luar ikan lele seperti sirip merah, bintik putih, kumis keriting, dan jamur, serta masih banyak lagi jenis penyakit mematikan lainnya. Ada juga penyakit yang menyerang bagian dalam ikan lele seperti penyakit kembung, gagal usus, dan ikan lele muter-muter. Adapun ikan lele yang luka-luka atau menggantung itu bisa jadi dari kesalahan teknis atau ketidaktahuan si pembudidaya saat melakukan pergantian air kolam, pemanenan penyortiran, atau sifat kanibalisme ikan lele yang kambuh dan saling menyerang. Adapun air yang bisa menyebabkan ikan lele terkena berbagai penyakit itu ada dua kategori, yaitu air kolam budidaya dan sumber air yang belum digunakan budidaya. Air kolam budidaya adalah tempat hidup dan tumbuh ikan lele. Disitulah ikan lele makan dan membuang feses atau kotoran. Air kolam harus kita jaga dan rawat setiap saat agar ikan lele sehat, jauh dari penyakit, serta tumbuh dan hidup nyaman di sana. Pertanyaannya, dengan cara apa kita merawatnya? Yang pertama, dengan cara menyeimbangkan populasi jumlah ikan lele dan ukuran kolam alias jangan tebar padat. Sebab budidaya ikan lele tebar padat itu harus mendukung segala sesuatunya, ya kemampuan teknisnya, ya peralatan pendukungnya. Sejatinya, budidaya lele tebar padat tanpa ilmu bisa memperpendek masa penggunaan air kolam. Yang kedua, melakukan pergantian air kolam secara teratur. Yang ketiga, menggunakan probiotik. Sejauh ini, dengan tiga hal inilah upaya kita untuk menjaga kualitas air kolam agar ikan lele sehat, hidup, dan tumbuh optimal di sana. Jika kita tidak bisa dan tidak paham cara merawat kualitas air kolam, bisa jadi ikan lele terkena berbagai penyakit. Sebab yang saya katakan tadi bahwa ikan lele hidup dan makan di situ, serta membuang feses atau kotoran di situ, ditambah lagi sisa pakan dan kotoran lain mengendap di dasar kolam. Nah, endapan ini yang bisa menyebabkan bau menyengat yang disebut amoniak. Masih mending kalau sebelum tebar bibit lele, kalian melakukan pemupukan dulu dengan probiotik, sehingga endapan kotoran di dasar kolam bisa terurai oleh bakteri positif yang terkandung di dalam probiotik. Atau kalian tidak lupa mengganti air kolam, membuang amoniak yang mengendap di dasar kolam, serta membersihkan dinding dan dasar kolam. Mohon diingat, yang hidup di air kolam itu bukan hanya ikan lele saja. Ikan lele hidup berdampingan dengan biota kecil atau mikroba yang tak kasat mata, sekaligus berdampingan dengan berbagai bakteri jahat yang kapan saja bisa menyerang ikan lele. Maka dari itu kita diwajibkan untuk selalu menjaga kualitas air kolam, sebab jika kualitas air kolam jelek dan ikan lele mulai stres, disitulah waktu yang tepat untuk virus dan bakteri jahat menyerang ikan lele. Selanjutnya, ikan lele bisa saja terkena penyakit akibat kualitas sumber air yang memiliki karakteristik yang berbeda dari biasanya.
Misalnya sumber air yang mengandung kadar besi tinggi, kadar karat, atau kadar yang lainnya yang tidak disukai oleh ikan lele. Atau kalian menggunakan sumber air dari sungai, air persawahan, air rawa, air danau, air PDAM yang mengandung kadar kapuri tinggi, dan air hujan. Jenis sumber air ini rata-rata belum stabil untuk digunakan budidaya dan butuh satu proses agar stabil dulu. Seperti sumber air sumur saya yang mengandung kadar besi tinggi, yang kalau diendapkan beberapa hari suka ada endapan di dasar kolam yang berwarna kuning. Jika digunakan langsung untuk budidaya atau untuk mengganti air kolam, ikan lele langsung terkena penyakit karat. Cara yang saya lakukan biasanya mengorbankan satu kolam untuk mentreatment air, memupuknya dengan probiotik, dan diendapkan beberapa hari. Selanjutnya, untuk ciri-ciri ikan lele yang terkena berbagai penyakit akibat buruknya kualitas air kolam itu bermacam-macam. Ada yang menggantung, ada yang kembung, ada yang luka pada kulit atau siripnya, bahkan ada yang sampai kulitnya terkelupas. Kejadian yang sering menimpa para pemula yang baru belajar budidaya ikan lele, rata-rata mereka polos dan belum paham akan cara membaca karakteristik sumber air yang mereka gunakan. Mereka hanya tahu semua ikan itu hidup di air. Iya, kalau ikannya hidup di alam liar. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sedang berbudidaya. Apalagi media budidaya yang mereka gunakan itu media buatan seperti kolam plastik, kolam terpal, atau kolam beton, yang mana segala sesuatunya dibuat-buat. Agar ikan lele betah dibuat-buat, agar ikan lele sehat dibuat-buat, agar ikan lele nyaman dan tumbuh di situ juga dibuat-buat. Yaitu dengan cara merekayasa air kolam agar mirip dengan habitat aslinya di alam liar. Intinya, hampir semua penyakit yang menyerang ikan lele itu bersumber dari buruknya kualitas air kolam. Buruknya kualitas air kolam bisa dari ketidaktahuan kita akan tata cara budidaya ikan lele yang baik dan benar, atau terlalu memaksakan diri melakukan eksperimen budidaya lele tebar padat tanpa didukung dengan skill yang mumpuni. Bisa juga dari kelalaian atau kesibukan kita sehari-hari. Semoga kalian paham dan terima kasih.